Shalom teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya Albert Kurniawan di dalam YouTube channel saya. Pada kesempatan ini saya ingin meminta maaf karena 2 minggu ini tidak mengupload video karena saya harus pergi ke China untuk mengurus dokumen naturalisasi istri saya dan juga ada kesibukan pelayanan. Sebelum saya melanjutkan video ini, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin bagi mereka yang merayakannya. Rekan-rekan sekalian, di dalam video saya yang lalu, terutama di dalam sesi menjawab Dr. Zakir Naik, ada begitu banyak hujatan, cacian, makian yang menghina baik saya ataupun dengan rekan saya Andre. Mereka banyak mengatakan pikiran yang goblok, ambigu, tidak bisa dimengerti. Tidak sedikit mereka juga mengejek hanya karena logika kami tidak nyampai. Tidak sedikit juga di antara mereka mengatakan bahwa Yesus itu adalah hanya utusan daripada Tuhan, hanya utusan daripada Allah, sehingga tidak mungkin Yesus itu adalah Tuhan. Pada kesempatan video kali ini saya ingin menceritakan pada waktu saya 1 minggu di China. Di sana saya banyak meluangkan waktu untuk membaca 2 buku yang memberikan sebuah perspektif yang baru kepada saya. Buku itu nanti saya letakkan di dalam kolom deskripsi. Teman-teman bisa download secara gratis. Ada yang berbahasa Indonesia, jadi teman-teman bisa membacanya dengan lebih mudah. Buku yang pertama ditulis oleh seorang dokter juga yang bernama Nabil Qureshi. Nah, di dalam buku itu diceritakan bagaimana dia yang mempunyai iman sebagai seorang muslim pada akhirnya dia mempertanyakan apa yang sedang terjadi dengan iman yang dipercayainya. Sehingga pada satu kali dia mereka ulang, mempelajari ulang tentang siapakah Muhammad, bukan dari dakwah-dakwah yang dia dengar dari tempat ibadah, tetapi dia menyelidiki buku-buku perpustakaan dan dia melihat hadis-hadis yang ada. Dan pada akhirnya dia mengambil sebuah keputusan yang radikal, yaitu dia menjadi orang Kristen. Teman-teman bisa membuka channel dia di dalam YouTube, yaitu NQ Ministries. Di sana dia membagikan kebenaran-kebenaran dasar iman Kristen, bagaimana dia bisa melihat bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Buku yang kedua yaitu Jesus and Muhammad, ditulis oleh seorang mantan muslim juga yang sudah mencapai S3 di negara Mesir. Dia sempat mengajar di Al-Azhar. Dia adalah seorang yang dididik dari sejak kecil oleh pamannya menghafal Al-Quran seluruh surat-suratnya. Tapi satu kali pada waktu dia bersifat lebih kritis untuk mempelajari iman yang dia percaya, justru di sana dia mengalami penahanan, dia disiksa, dia ditangkap, dan dia tersiksa. Sampai satu kali dia bertemu dengan seseorang yang pada akhirnya orang itu mengubah kehidupannya. Di dalam buku Jesus and Muhammad, di sana digambarkan bagaimana kita bisa melihat kehidupan Muhammad dengan lebih detail, disejajarkan dengan kehidupan Yesus. Teman-teman boleh membacanya karena ini memberikan sebuah perspektif yang baru kepada setiap pembacanya. Nah, teman-teman, ada begitu banyak komen yang masuk kepada saya. Kalau mau jawab Zakir Naik, kenapa pada waktu datang ke Indonesia tidak datang untuk mengunjungi? Kenapa tidak langsung berdebat? Kok jadi pengecut? Kok hanya berani di dalam video? Begini teman-teman, saya akan menjawabnya. Yang pertama, Dr. Zakir Naik tidak pernah membagikan selebaran untuk diadakan debat secara terbuka. Teman-teman harus tahu catatan itu. Kami yang ada di gereja tidak pernah menerima tantangan untuk berdebat, sehingga tidak bisa untuk dicari tahu. Dan yang kedua, saya bukan seorang pendebat. Jadi ketika diajak untuk berdebat, ya itu tidak fair. Teman-teman, di bawah nanti saya akan cantumkan di dalam kolom deskripsi bagaimana Dr. Zakir Naik sebenarnya menolak daripada
debaters orang Kristen yang handal, yang bersedia dan berani untuk berdebat soal iman Kristen, soal membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi kenyataannya Dr. Zakir Naik adalah orang yang takut menerima tantangan tersebut. Apa alasannya? Saya tidak tahu. Tetapi saya menjawab pertanyaan teman-teman, kenapa kok saya tidak hadir? Karena pertama, saya bukan pendebat, tidak biasa untuk berdebat di depan umum. Dan yang kedua, tidak menerima undangan itu. Sehingga teman-teman tolong untuk tidak saling menghina, kita saling belajar menemukan kebenaran yang sejati. Dan saya rindu kita boleh memahami bagaimana sebenarnya pribadi Yesus itu. Sekian saja dari video ini. Please comment, like, dan subscribe untuk kita mendapatkan video-video terbaru yang boleh memberkati setiap kita. Saya rindu di akhir kata ini saya ingin mengatakan be positive, do something good, make an impact. God bless you.